bahwa di Jalan Suparjo Rustam ini sering banget ada orang yang kecelakaan kemudian dihubung-hubungkan sama kasus tumbal. Di sana itu kayak ini sih Mas, banyak orang berdarah-darah. Dulu ini lokasinya persis di sini pernah ada tubrukan bis Iya, di sini betul, persis. betul. Berkaitan dengan satu lokasi, apakah ini komplek pesarian atau apa? Ketika datang ke sini dan mendekat itu berkaitan dengan keduniawian tadi, selain untuk KKN juga untuk jabatan. Nah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika diazani tadi, banyak entitas-entitas dari sawah masuk ke dalam. Belum masuklah, itu cukup di sini sebenarnya menetralisir, kalau saya bilang menetralisir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MFO, berjumpa lagi kita dalam acara Jelajah Misteri. Kali ini Jelajah Misteri ditemani oleh bintang tamu spesial kita. Ada Om Hao. Ya, Assalamualaikum Om Hao. Waalaikumsalam. Juga Faisal. Dan juga seperti biasa kita bersama Ustadz Faizar. Pada malam hari ini Jelajah Misteri berada di Jalan Prit Gantil. Jalan yang dari dahulu terkenal sering terjadi kecelakaan. Nantinya kita akan membahas fenomena ini dari segi mistis, psikologis, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja. Ustadz, bagaimana sejarah atau pengalaman Ustadz dulu sering melihat fenomena terjadinya kecelakaan di sini, Ustadz? Oke, jadi selaku orang Sokaraja asli ya Mas ya, kita tahu Mas Hao bahwa di Jalan Suparjo Rustam ini, pokoknya dari Margono sampai sana itu, Pengkolan sana ya, Sampai lampu merah. itu orang Sokaraja bilangnya pengalapan. Jadi sering banget ada orang yang kecelakaan kemudian dihubung-hubungkan sama kasus tumbal. Oh. Ya, katanya ditimbalkan gitu. Ya, pesugihan gitu ya. Rumornya seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat dari aspek psikologis, kemudian kontur jalannya yang lurus itu ya Mas Hao? Iya, lurus dan lebar. Lebar juga. Ini enak banget memang buat kebut-kebutan. Kadang-kadang orang itu terpancing egonya. Ada beberapa jurnal-jurnal ilmiah psikologi tentang psikologi pengendara yang mereka itu ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka kebut-kebutan, saat ngebut akhirnya nggak bisa mengendalikan kendaraan dengan baik dan walhasil kecelakaan parah. Pertama bisa karena faktor orang itu sedang mengalami frustasi, sehingga ketika frustasi saat nyetir itu dia lampiaskan saat di jalan. Maka kita mungkin pernah lihat orang yang ribut di jalan, nggak terima disalip, kemudian dia cekcok. Bisa jadi yang nggak terima disalib memang karena punya beban psikologis yang lagi menekan batinnya, menekan pikirannya, sehingga itu kebawa ketika dia lagi berkendara di jalan. Entah itu ribut, entah itu nggak fokus, dan yang paling sering kalau laki-laki khususnya itu sukanya kebut-kebutan. Iya. Faktor marah, emosi, itu juga mempengaruhi orang itu akhirnya jadi kebut-kebutan. Termasuk juga dalam kondisi terdesak dan tertekan, misalnya dia ada kedaruratan tertentu, mau ke rumah sakit atau mungkin kebelet. Iya. Itu juga bisa menjadi pemicu orang itu kebut-kebutan. Dan akhirnya kan saat ngebut nggak fokus pikirannya. Dari situ saya rasa setan itu mengganggu. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu dari perbuatannya setan. Nah, yang uniknya ini Mas Hao, di wilayah sini, wallahu a'lam bishawab, ini mungkin dari kacamata metafisik nanti bisa kita tinjau bareng, sharing bareng. Mereka manipulasi ini loh dari nafas. Sehingga ketika kehirup itu langsung Masuk ya. masuk ke otak, ke perasaan,
bikin moodnya jelek, marah, akhirnya egonya itu muncul dan nggak boleh nyalip, nggak boleh disalip, pengennya ngebut. Itu ya dari sudut pandang psikologi, memang pengaruhnya frustasi, amarah, ketergesa-gesaan. Kalau dari sudut pandang mistis sendiri, Om Iya, Hao, iya. bagaimana Om Hao? Iya, ini dari sana Mas sampai sana itu merah semua. Oh, merah semua. Iya, atau Auranya merah. Gitu. auranya atau red line. Kemudian ada seperti buk ya Mas ya, kita sebut ini. Iya, Mungkin di daerah ini tidak terlalu sering terjadi, tapi agak ke sana. Ada satu tempat buk bahwa di malam-malam tertentu kadang ada orang membuang sesaji, tapi sesaji sini tidak semuanya berbentuk bunga. Tetapi bisa beras ketan atau kelapa gading, kelapa cengkir, kelapa yang belum jadi tapi sudah ada airnya. Itu. Nah, apa ya, kayak ada satu entitas sih Mas ya yang itu kadang membisikkan atau membelokkan. Saya melihat apa ya, kayak berbadan laki-laki tapi kepalanya ular. Itu secara metafisik ya ini ya. Ya. Itu yang mana entitas ini bisa mengganggu seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Faisal. Ada juga yang mereka ketika orang dalam pengaruh minuman keras juga bisa, sedang cekcok keluarga misalkan, ataupun dia nggak konsen gitu ya, dan membuat jalan yang ada di sana itu kan sedikit agak nikung, itu lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang nyebrang dadak biasanya, terutama pas kejadian tengah malam atau tengah siang. Kadang jalan yang arah ke sana, tiba-tiba dia nyalip, di depannya ada truk, tapi itu ilusi aja, jadi dia banting setir. Jadi kebanyakan kecelakaan itu mengarahnya ke kanan, gitu. Kalau logikanya kan harusnya ketika banting setir harusnya ke kiri, tapi ini kenapa ke kanan? Karena menghindari dari berlawanan, gitu, Ustadz. Ya. Dan tadi kenapa saya ajak ke sini, di sana itu kayak ini sih Mas, banyak orang berdarah-darah. Dulu ini lokasinya persis di sini, pernah ada tubrukan bis. Ya. Di sini Iya, persis. Betul, di Iya. daerah sini. Daerah sinilah kira-kira. Itu meninggal semua. Ya, karena saya ngelihatnya itu grup, nggak satu orang, dua orang, tapi banyak. Iya. Yang di sana, karena memang ini agak ke sana memang banjir darah sih Mas di ini. Dan kebanyakan mereka yang meninggal memang keluar darah tapi nggak banyak. Nah ini nyuwun sewu, kalau mungkin orang Jawa bilang entitas yang ada di sini salah satu, karena masih ada beberapa disebutnya buto ijo itu Mas. Oh iya. Iya, karena wujudnya ular hijau. Itu. Oh kayak di novelnya Mas Hao itu ya, Iya, yang modelnya, awal itu ya. Iya, modelnya seperti itu yang saya nggak suzon dengan siapa, tetapi lebih mengarah kepada pemujaan kekayaan atau pesugihan. Iya. Berarti bukan entitas asli yang di sini, ya? Tidak, karena saya yakin kebanyakan korban ini bukan warga lokal, bukan orang sekitar sini. Ada beberapa yang itu luar kota atau luar daerah. Karena memang ketika menanam entitas itu ada satu perjanjian bahwa kalian boleh mengambil siapapun yang lewat gini, asal jangan wargaku. Gitu. Selain itu kan kalau orang luar daerah juga secara psikologis ngelihat tempat asing dia nggak hafal gitu ya. Hafal itu juga ya. Sehingga kadang-kadang salah milih jalur, Iya. atau kemudian akhirnya ngantuk atau gimana. Dulu pernah ada orang nganter mobil, dia ngantuk Mas Hao. Nabrak pohon. Terus kata yang 2000 berapa, 18 atau berapa? Oh iya, 18-an. Meninggal atau 19. Di tempat. Iya. Dan ya apa ya? Kadang juga pengaruh mereka kurang memahami resiko berkendara gitu. Iya, Sehingga iya. nggak hati-hati, itu juga kan mempengaruhi juga. Microstrip sih. Itu sering banget kalau malam Ahad biasanya. Berarti Ini satu. apa? Buat Balap liar, iya. Karena jalurnya lurus ya. lurus. Iya. Karena pernah ada satu kisah ini sih, Mas. Simba-simba ya, nenek-nenek warga sini. Mungkin nyebrang gini aja, mau keserempet truk tapi selamat.
Nah, di malam harinya itu bermimpi bahwa aku ki dagingnya enak dipangan mau salot gitu. Nyari golek oseng liyo katanya gitu, nyari yang lain. Habis itu pagi ada kecelakaan di lokasi sama. Di tempat ini? Di tempat ini, agak ke sana mungkin, agak ke sana sedikit. Jadi nenek-nenek nyebrang warga sini keserempet truk tapi selamat. Gitu. Malamnya bilang gitu, dan tentunya setiap daerahnya ada lantaran ya, lantaran yang Maha Kuasa bahwa pasti ada ini jin leluhur lah Mas, atau ya penjaga leluhur kita sebutnya itu. Gitu. Kemarin kita sempat wawancara, nanti mungkin kita wawancara lagi sama Pak RT ya Mas Hao. Iya. Memang benar itu dulu yang jadi korban rata-rata orang luar Sokaraja. Iya. Tapi belakangan ini lagi rutin orang sini. Orang sini ya. Iya, karena sempat entitas itu pengen makan sini gitu, tapi ada kesepakatan saya nggak tahu. Kemudian apakah ada pergeseran? Cuman yang kuat di sana sih Mas, yang berkaitan sama yang ada di sini yang pernah mengalami, saya nggak sebut itu ruh atau sukma atau apa, mungkin korin atau penjelmaan juga bisa. Iya. Gitu. Mungkin residu ya. Residual energi. Kemudian nanti diproyeksikan nama setan gitu. Iya, gitu. Karena Atau yang kita doakan. Iya Mas, karena kok yang ditampilkan yuk serem. Oh, di sini? Iya, maksudnya berdarah-darah, hancur gitu. Dulu sini bekas apa Mas? Setahu saya ini bekas balai desa lama, Ustaz. Itu kalau nggak salah ada poster dijual juga ya. Kayaknya ini, Ustaz. Apa kita mau kesana? Disewakan apa Iya. ya? Tanah ini disewakan. mungkin. Waktu kecelakaan itu berarti evakuasinya di mana Mas? Kalau Nah, boleh saya tahu. kurang tahu karena waktu Di sekitar sini kecelakaan apa? itu ditutup. Oh, Jadi waktu itu jalannya. saya lagi pulang sekolah, Iya. saya diarahkan ke arah sini nih. Diputar ya? Ya diputar. Ya, betul. Oh, Karena macet total. iya. 2000 Oh, saya masih SMP itu Mas, 2005 kalau nggak salah. 2005 udah 20 tahun yang lalu ya? Iya, Iya. udah lama sekali. Bis sama bis. Iya, adu Adu banteng. banteng. Iya. Dulu itu sini nggak kayak gini Mas, ada pembatas. Iya. Jadi kayak gini nih. Iya. Kemudian ditanami apa? Pohon, iya di tengah ya? Ya, di tengah. Iya. Kemudian tahun berapa ya saya lupa jadi kayak gini. Iya. Nah. Karena untuk minimalisir itu juga sih, Mas. Karena banyak orang yang kadang slip ambil kanan itu tadi. Iya. Halo. Kita mau ke sana sebentar. Iya. Baru nanti kita next lokasi ya. Nanti kita akan mendoakan tempat ini, Ustaz. Iya. Iya. Ya. Nah, di area sini itu lumayan menohok nggak sih Mas Au? Iya. Dan apa ya Mas ya, kayak beberapa, saya nggak sebutnya itu korban, cuman beberapa entitas ada yang terperangkap atau masuk ke sini. Karena kejadian itu kan yang kejadian besar bis itu. Kan setiap hari yang kecelakaan kecil banyak Mas. Iya. Iya, betul. Memang kecil. banyak kecelakaan Banyak kecil kecelakaan ya. kecil, ya. Yang tidak merenggut korban jiwa itu juga Iya, banyak. yang tak slip, tak terjatuh. Iya, betul. Tapi kebanyakan kalau pemotor yang kemudian jatuh, walaupun nggak hujan, kering seperti ini, ada juga beberapa entitas menyerupai pocong, Mas. Yang itu meludah. Ketika meludah, ludahnya itu jadi bikin licin. Kemudian terjatuh. Biasanya menyelakai pengguna motor. Karena kejadian tidak hanya menimpa yang menggunakan mobil saja, Dan tapi biasanya juga waktu motor. maghrib ya. Waktu maghrib. Sama 12 siang. Baik, saya doain dulu lah. Iya, kita ke sana, Ustaz deh. Baik. Oh, bangunannya ini ya, Mas ya? Ya, betul. Bangunannya di sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزها من شر ما خلق وضرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق لكرق خير من رحمة Tadi setelah habis didoakan Iya. tempat ini, menurut Abang bagaimana sekarang ini? Iya, tentu apa ya, yang tadi di sebelah situ jadi agak kesana kan balai itu.
Memang ada beberapa entitas itu ini Mas, kayak apa namanya? Menumpangi, membonceng. Jadi ada entitas asli ataupun berkaitan dengan satu residual energi yang kelam di sini, tapi di belakangnya ada yang menunggangi. Yang menunggangi ini yang jelek-jelek, Mas. Itu yang kemudian berjaga jarak dan itu kabur atau ini seolah-olah melepaskan beberapa entitas ini, karena tadi ketika ada yang kayak gelembung ya, ya, pecah-pecah gitu. pecah-pecah. Jadi ketika tadi Mas Ustadz Faisal mendoakan, itu yang saya lihat bercahaya di sini, bercahaya, kemudian kayak proyeksi ke sana, mereka beberapa entitas itu berjaga jarak kemudian mecah gitu Mas. Netral lah. Netral gitu. Iya. Ya, semoga tetap selalu netral ya. Amin. Iya. Gitu. Baik Om Bau, setelah kita tahu ini gitu, apakah ada kaitannya dengan suatu tempat yang menurut sebagian orang sering dijadikan tempat ritual? Iya. Itu ada kaitannya tentang kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi atau bagaimana? Iya, sebenarnya jalan ini tuh kompleks. Jadi ada tadi yang orang nanam, orang buang. Saya melihat juga ada orang yang buang sial, buang piaraan juga di sini. Berkaitan dengan satu lokasi, apakah ini kompleks pesarian atau apa? Apakah di sebelah itu ada sungai atau kecil nggak, Mas? Ada Tanjelik. Ada ya? Iya. Apakah itu berkaitan dengan jalur transportasi lain yang terpotong jalur ini? Jika mungkin di sana ada satu jembatan yang terkoneksi dengan itu, jika ada kecelakaan di situ berarti berkaitan dengan satu kerajaan gaib yang melintas tempat itu. Ini jadi mengingatkan seperti gampangannya gini, mengingatkan kayak Tol Cipularang sebenarnya. Jadi macam-macam faktor. Banyak antara orang kelalaian, kelelahan, faktor psikologi, ada juga faktor metafisik yang berkaitan dengan disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Kalau yang ini faktor tidak disengaja, Mas. Mungkin langsung ke lokasi? Ke lokasi, Mas Al. Iya. Ini udah sampai gerbangnya ya, Mas? Iya, betul. Ini gerbangnya. Nanti kita akan bertemu dengan Pak RT, ya, Ustaz, untuk membahas mitos apa Om Bau yang ada di sini. Betul. Nggih. Kemudian mungkin pernah terjadi sesuatu atau bagaimana, nanti kita bisa telisik lebih dalam lagi. Oh, nggih. Om Bau. Nggih. Iya. Monggo, mari kita bertemu dengan beliau. Wah, ini beliau? Nggih. Iya. Beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Iya. Sehat Pak RT? Alhamdulillah sehat. Nuhun sewu Pak RT ini. Kita ingin tahu mitos apa sih yang berkembang di masyarakat di Grumbul sini, Pak RT? Kalau di sini sih yang saya tahu untuk pesarian Candi Sari itu mitosnya ya hanya kuburan tua. Oh, kuburan tua. Kami pun sebagai ketua RT nggak tahu apa itu yang di situ, saya nggak tahu. Iya, jadi apa ya, intinya ya udah lama sekali itu kuburan tua sekali itu. Orang tua saya pun kayaknya siapa yang di situ pun nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu siapa yang dimakamkan di situ. Betul, iya. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini nggak Pak RT? Ya, yang mistis. Mistis ya sering terjadi, dalam arti pernah ada orang diwerui lah bahasanya, ditampakin. Itu di situ ada sebangsa ular, sebangsa perempuan itu sering ada yang ditampakin. Kalau yang kesurupan atau bagaimana itu pernah atau enggak Pak RT? Dulu pernah waktu sebelum COVID ini, ya dari stasiun mana lah, saya nggak tahu lah. Waktu itu mungkin akan uji nyali atau apa itulah. Dulu kan pernah di acara TV itu ada yang semacam itulah. Nah itu waktu itu ini belum ditembok, ini masih di sini. Itu ternyata nggak berani ke sana. Di sini aja itu banyak yang kesurupan.
Jadi malah belum sampai lokasi belum sana. ke sana ya. Uji nyalinya di sini itu sudah banyak yang kesurupan. Tapi dari stasiun mana kami nggak tahu lah. Waktu itu memang sebelum COVID itu adalah tahun 2018-an, 2019-an lah. Tempat ini sebenarnya juga kurang terkenal juga ya. Benar, iya. Tapi Betul. orang-orang yang memang punya Iya, misi atau punya guru Iya. spiritual atau apa kadang diarahkan ke sini. iya, betul. Iya. Kepentingannya apa aja biasanya tuh? Ya macam-macam, kadang kan di situ malah yang datang itu bukan dari Sini. lingkungan sini. Kebanyakan itu dari Bumiayu, dari Brebes, Dari luar Tegal, kota ya. malah ya. Iya, kebanyakan dari situ. Ya misinya ya kami nggak tahu. Iya. Kadang di situ sampai 2 hari, 2 malam. nginep di situ. Ya. Nggak lama ya? Gimana? Lama juga ya 2 hari. 2 hari. Iya. Kadang ada yang satu keluarga Oh, nginep di situ. berarti ibu bapak anak-anaknya Pak? Iya. Oh. Tapi apa tujuannya, Tujuannya, apa maksudnya kami ya nggak ingin tahu lah intinya. Iya. Ada orang di situ sampai 2 hari, 3 hari. Ya kalau monggo, Pak, mau Pak Kayim. ya, Mau ke sana? Iya. Ya, mau Monggo, sekarang kita iya, langsung iya. ke sana. Iya. Iya. monggo, Mari kita. silakan. Iya. Ya. Ikut Pak. Ikut Pak. Matur nuwun. Terus menuan Pak. Baik Om Hau, kita menuju lokasi nggih Ustaz dari yang tadi dijelaskan oleh Pak RT. Monggo kita ke Di sana. sebelah sana ya. Iya. Sambil ngobrol ya Mas. Iya. Ini saya rasa daerah sini memang digunakan buat ritual untuk masalah perut ya. Iya. Lambung maksudnya. Iya, iya. Kan di sini ada cakra lambung, bawahnya ya Iya. kita tahu lah Tapi dekat dengan apa? Seks ya kalau bawah itu. iya. Tapi bisa kedua-duanya juga bisa loh. Keduanya Ustaz. ya. Iya. Bisa Nah, juga disyaratin gitu kan. Disaratin. Entitas itu kemudian minta sesuatu hal. Hmm. Akhirnya ada perjanjian gaib atau perkawinan gaib. Hmm. Cuman benar yang disampaikan bahwa banyak orang yang bukan laku ketika mereka datang ke praktisi ke paranormal, kemudian paranormalnya minta syarat dan tamunya ya kita sebut kliennya itu diberikan suatu tempat, salah satunya untuk menyaratinya di sini gitu. Gitu juga ada. Dan kebanyakan orang luar daerah. Tapi si paranormalnya memang udah tahu Mas. Memang titiknya di sini atau pernah melakukan lelakon juga di sini. Itu beraneka ragam. Nah, dari mereka yang melakukan ini kemudian ada satu perjanjian, misalkan itu berkaitan dengan utang piutang, berkaitan dengan harta, kekayaan, atau jabatan atau sesuatu hal. Nah, ditukarkannya dengan nyawa. Nyawa bisa keluarga atau nyawa yang tadi kita bahas sebelumnya. Bahkan menumbalkan organ tubuh sendiri. Iya. Itu di Mulanya sapi akhir-akhir di Mas. sini. Pas kandang sapi ini. Awas Mas, keblosok Mas ini. Iya, tadi Mas. Karena di sini sendiri kan di tengah sawah. Iya. Kemudian mungkin kalau kita bahas dari perspektif ilmu sihir kayak gitu kan Iya. pakai elemennya elemen bumi ya, elemen Iya, tanah. Tanah dan kayu, Mas Ustaz. Oh kayu ya. Iya. Di sini kok ada unsur logam ya? Iya, itu banyak pusaka, Mas. Tapi ada kayak pundan kok memang. Makanya ini kan di sawah kok ada unsur logam. Nih, ya kita sampai Om Hau Di di tengah sawah kayak pulau ya, Mas. Iya, betul, betul. Ya, baik Om Hau dan Ustadz Faizar, kita telah sampai di lokasi yang disebutkan oleh Pak RT tadi. Dari pembacaan Om Hau bagaimana ini? Iya, ini lokasinya kan sekilas nampak pulau ya, tapi dari kejauhan itu nampak kayak ini, Mas, bergemerlap. Kalau mungkin bisa sama sekilas kayak kota gaib lah ya. Kayak kunang-kunang ya. Ya, kayak kunang-kunang klip-klip kayak kita ngeliat di sana beberapa bangunan-bangunan bercahaya, tapi bercahayanya itu kuning emas. Kuning emas. Kuat logami, Mas, ternyata. Iya logam tadi saya bilang di Iya, sana. di sini, iya. Yang Di saya sawah kok ada logam. di tengah-tengah. Itu mungkin memancar dari satu pusaka atau mustika yang tersimpan di sini, Mas.
yang memang ada satu kaitannya mungkin beratus-ratus atau beribu tahun yang lalu ada satu punden di sini. Punden itu mungkin bisa satu tempat petilasan atau keraton kecil yang kemudian oleh pendahulu kita dulu bisa jadi sebenarnya tidak ada jenazah atau makam di situ, tapi petilasan seseorang penting pada masa itu, entah penyebar agama Islam ataupun yang buka daerah sini, yang meninggalkan sesuatu di situ. Akhirnya dibikinkan makam, tapi lebih condong ke makom sebenarnya. Makom. Iya, Tempat petilasan. petilasan. Kalau makom kan petilasan. Petilasan. Iya. Iya, jadi ya begitulah. Ini kita lihat ke pemakaman. Pemakannya. Iya. Mari kita lihat. Kalau Mas Akbar, tahu nggak kenapa dinamain Candi Sari gitu? Kalau beberapa sumber ya Ustaz, ini tempatnya kan agak tinggi dari yang lainnya. Nggih. Kemudian ada kayak yaitu punden tadi. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada itu atau tidak, Om. Iya, iya. Nggih. Karena ini penamaan Candi Sari berarti merujuk pada satu bangunan di sini. Yang mungkin orang menyebut itu bangunan lama atau petilasan, mungkin dulu dari batu atau dari batu bata. Nggih. Kemudian diasosiasikan itu candi. Coba kita lihat ya. Iya, iya. Nah, ini bangunannya. Oh iya. Nah, ini makam yang paling tua. Iya. Kalau yang di dalam ini, Mas Ahmad? Ini Iya. yang disuakan. Oh, yang disepuhkan. Ini yang disuguhkan. Tapi Jadi menurut info catatan yang tua, paling tua ini. yang dituakan, Iya, yang di dalam sini, Om Boy. iya. Iya. Ini. Nggih. Ada telur. Oh, banyak tupanya. Iya. Ya, memang buat ritual. Nah. Berarti Iya. mereka nginep di sini ya? Iya, iya. Nggih. Kalau 2-3 hari berarti di sini. Ya, nah, musim Depan hujan sini juga. Ini kalau menurut cerita Ustaz, nggih, dan Om Hau, itu kayak makam pendiri yang dituakan gitu. Jadi beberapa warga di sekitar sini, nggih, terutama salah satu desa itu ada yang pasti ke sini gitu. Pasti soannya ke sini gitu sebelum melakukan kegiatan apapun. Walaupun mereka punya makam desa, tapi tetap mereka ke sini padahal bukan termasuk wilayah desanya. Iya, iya. Nggih. Itu kayak yang babat hutan ya, Iya, babat alas itu loh, Ustadz Faisal dulu, Iya. yang saya bisa. Kayak karang kadempel. Iya. Kalau di wayang itu. Iya. Ya, bisa jadi itu Ustaz. Tapi juga kurang tahu ya Ustaz, apakah ini juga ada kaitannya dengan 4 orang pertama yang di Banyumas atau tidak gitu. Siapa aja? Eyang Kolonada, Kalau Eyang Kolonada. Oke. Ini menurut cerita rakyat di Banyumas. Iya, iya, Di iya. cerita rakyat Iya, di Banyumas iya, itu iya. orang Kalau yang pertama ke Banyumas itu kan ada 4 orang. Iya. Eyang Kolonada, kemudian ada Eyang Samparangin, Samarangin. nggih. Kemudian ada Notojiwo Mm-mm. dan Ubayun, Eyang Ubayun. Ini 4. Ini, Ustaz. Kalau Eyang Ubayun lebih terkenal di daerah dan Samparangin di daerah Kebumen. Saya yang paling tahu banget ya Kolonada. Nggih. Itu kalau Eyang Kolonada kan yang di Banyumas Kota Lama. Iya. Petilasannya di situ ada, Ustaz. Nah, ini kalau menurut Om Hau ini, Ustaz, apakah ada kaitannya dengan itu atau tidak, Om Hau? Iya, kalau sebelum tadi Mas cerita ya, Nggih. udah saya deskripsikan bahwa berkaitan dengan yang membabat hutan. Siapa beliau yang datang ke sini pertama kali gitu. Berkaitan dengan daerah ini secara luas sebenarnya. Namun apakah kemudian dari beliau ini jenazah atau jasadnya dimakamkan di sini? Atau di tempat ini dulu ada padepokan, Mas? Sifatnya semi permanen yang dipergunakan beliau untuk istirahat, mengatur waktu, mengatur strategi mungkin untuk diskusi, untuk rapat, untuk beribadah. Nah, ada beberapa yang juga digunakan untuk melakukan semedi atau tafakur di sini dan meninggalkan sesuatu hal di sini sehingga tempat ini memiliki atau dianggap kebanyakan orang memiliki karomah. Ini aura putihnya, Mas. Iya, karena setelah itu berjalan ternyata juga diiringi dengan beberapa hal penyimpangan dari itu gitu. Karena memang ketika datang ke sini dan mendekat itu berkaitan dengan keduniawian tadi, selain untuk kekayaan juga untuk jabatan. Nah ini
sebelum tadi kita ke sini kan tentang jabatan-jabatan itu, Mas. Jabatan yang misalkan tuh dari desa, camat sampai yang lebih tinggi di sini, termasuk jabatan misal memimpin satu perusahaan. Jadi tidak semuanya yang berkaitan dengan kenegaraan, pemerintahan itu juga. Mau dilihat? Ya, kita lihat sedikit aja. Ini karena bukan makam, jadi kita pakai sandal. Nah ini. Nah, Itu ini sini ada nih, ini. Ya ini Ki Surawijaya. 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 Ini kita lihat. Ini ada amplopnya. Ini betul. Boleh kita lihat. Titipan doa kayaknya. doa titipan. Oh, kosong cuma Bismillah. Kosong. Itu Mas yang anu? Yang sebaliknya. Yang satu Iya. sama kayaknya. Iya, cuma Bismillah. Nggak tahu maksudnya. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kosong. Nah. Ya orang kan macam-macam ya. Betul. Datang ke sini gimana itu syaratnya mungkin atau? Tinggal Ini tulisan. ada satu lagi ternyata. Iya, Ini kecil. ada dua. Iya. Kecil. betul. Ustaz. Nah, selain di sini Ustaz, itu ada tempat lagi Om Hau juga Ustaz, yang kalau menurut masyarakat sekitar itu juga punya aura-aura magis. Nih, nanti kita juga akan ke sana, kita coba lihat apakah juga berkaitan dengan punden ini, kemudian dengan hal-hal yang sering terjadi di daerah jalan tadi. Jalan tadi, Gitu. iya. Gitu. Mari kita ke sana, lokasi berikutnya Ustaz. Mari Ustaz, kita ke lokasi berikutnya, Om Hau. Kita ke Tanjelik ya, Tanjelik, yang rumornya jadi markas Jile. yang nakal-nakal. Betul. Oh, yang negatif. Awas. Hati-hati Ustaz, baru kayaknya ini. Baru kayaknya. Ini galengannya, pematangnya ini. Jadi, Masih lembek ya. iya, tanahnya masih. Om Hau, Ustaz Faisal, kita berada di titik terakhir nih, yang katanya paling kuat. Ini. Iya, iya. Ini bagaimana, Om Hau? Iya, kalau saya tertariknya ke sana, Mas. Oh, ke sana. Iya, jadi memang kerajaan yang saya maksud adalah satu kerajaan entitas di sini menyerupai siluman ya, yang ada di sana, dan itu yang kadang orang itu sebenarnya diarahkannya ke sana, tapi nenepinya di sini, lelakonnya. Memang di malam-malam tertentu dalam arti meminta sesuatu itu ke sana. Karena di sini auranya positif. Ini dua kutub berlawanan, tapi ada di satu tempat. Lokasi serupa. Nah, Yang ular dari- itu. Iya. Kebanyakan memang saya lebih siluman, mungkin lebih ke siluman ular ya. Yang nampak, dan ada ular fisik juga. Banyak. Ya itu tadi Iya. tadi ketemu ular. Ularnya warnanya apa, Mas? Hitam. Hitam tapi belang-belang ada hijaunya. Beling. Enggak, cuman Bukan. Besar. Sedang. kecil segini. Oh, di pohon. Enggak selingking, Ya Oh. di mana? Di pohon. enggak di Di Bawah, bawah. pematang. Lari dia tapi. Iya, iya. Kayaknya juga aksesnya juga susah ya. Iya, iya. Kalau sini kan mudah digapai. Iya. Kalau ke sana semak, rimbun banget. Terus juga harus nyebrang sungai. Becek ya. Becek, iya. Hanya orang-orang tertentu mungkin, Mas, yang bisa ke sana. Ini yang pertama. Kemudian dibilang ada hubungannya, ada dengan jalan yang kita maksud tadi. Bahwa ternyata ini seperti aliran air ini ya, sungai kecil ini dulu lebih lebar lagi sebenarnya. Dan ada sumber mata air atau belik juga. Di mana beberapa orang yang datang ke sini kemudian mandi di situ untuk tujuan pembersihan, akhirnya masuk ke sini. Sebenarnya itu ditujukan untuk orang yang ziarah di makam atau makom, ya. Tapi kemudian namanya tempat ziarah, tujuan positif pasti ada yang belokin. Nah, belokannya di sini. Berarti itu tadi, Om Hau,
sebenarnya kalau sini auranya positif. Positif, ya. Malah justru yang sebelah sana gitu. Yang negatif, tapi kemudian disangkut pautkan ke semua tempat, jadi dianggapnya negatif semua. Karena ini teritori sebenarnya Mas, sungai ini juga berfungsi untuk membatasi antara teritori sebelah sana dengan teritori sebelah sana. Jadi tidak ada hubungannya, tapi dalam satu kompleks serupa. Gitu. Ya. Dari pandangan Ustadz Faizar gimana Ustadz? Intinya adanya sugesti manusia sendiri, kemudian juga cerita-cerita rumor-rumor masyarakat, orang-orang yang kemudian datang, itu membuat mereka itu jadi besar kepala, khususnya yang jahat-jahat ya. Dan mereka, saya rasa itu juga sangat senang, suka nyebrang juga, apalagi kalau misalnya di wilayah teritorial mereka itu ada tempat-tempat yang menjadi aktivitas mereka, kayak khomer, judi misalnya, atau mungkin perzinaan, atau kemudian apalagi tempat-tempat yang melalaikan, apalagi kalau misal apa istilahnya prostitusi, itu mereka senang sekali menguatkan posisinya di situ. Justru malah di sini nggak lebih berbahaya daripada tempat-tempat kemaksiatan yang secara zohir, yang secara jelas dibangun oleh manusia. Ya walaupun mereka punya kerajaan, ya betul memang ada kerajaannya dan ada koloninya, ada hierarki pemerintahannya di situ. Dan yang suka ganggu-ganggu bisa jadi juga markasnya itu ada di area ya sekitaran sini yang memang susah dijangkau oleh manusia. Karena sawah kan bukan tempat tinggal manusia ya Mas Awe. Iya. Kalau malam kayak gini kan juga nggak ada orang, sepi. Ya memang udah habitat mereka di sini. Tapi itu sekali lagi ketika mereka berusaha intervensi manusia dan mengganggu itu kriminal. Makanya kita kepengen mohon sama Allah biar mereka yang nakal-nakal ini diberi pelajaran. Iya. Iya, setuju Ustadz, dan mereka juga menyesatkan ya dengan bisikan-bisikan. Jadi ketika sini mungkin ada beberapa orang yang niatnya memang ingin berdoa, mencari tempat sepi atau nyepi atau menepi. Tapi di dalam perjalanan banyak sekali entitas-entitas yang membelokkan untuk melakukan praktik-praktik hal-hal negatif di sini juga, gitu. Mari kita ke sana. Iya. Riset. Itu satu ini. Nyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Bisa Om. Bisa, insya Allah. Hati-hati. Aman Mas. Aman. Dah. A few moments later. Awas. Nggak, salah sendiri nggak. Itu? Saya nggak menyalahkan, nggak menyalahkan siapapun. Pohon ini kok saya curiga. Iya kan dari sini nih Ustaz. Yang Rusak ini bisa ini Mas. sini loh Ustaz. Iya. Ini. Nah itu, bener kono. Tempat ini ya Mas ya. Ya, Yang, betul. Apa disinyalir ada pusaran Iya. energi Pusat, negatif. ya. Sini tanjliknya ini, Belakang sini. belakang sana. Iya. Ini kan sungai. Ya ke sana ya, yang pertemuan dua sungai ya. Iya itu, Ustaz. Yang ada kayak air terjun, gerujukan itu. Kenapa Mas Akbar tadi di sini? Nggak tahu ya Ustaz, kayak berat gitu Ustaz. Mananya? Sini. Sini Ustaz. Udah makan belum? Udah lah. Mungkin rebutan oksigen mungkin Iya, Ustaz. iya. Kita baik sangka ya Mas. Iya. Iya. Iya, Mas. Iya. Logika Benar, semuanya. Bener. Gimana Ustaz? Mau kita doakan di sini Ustaz? Ya memang saya rasa memang di sini sih, Iya. bukan yang di sana. Nggih. Lebih tepat karena tadi ada gerujukannya itu sampai ke pelosok tuh. Kenang-kenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayy. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dingin lagi ya. Iya, Ustaz, betul. Dingin lagi. Banyak dari ini sih, Mas. Ketika di azani tadi, banyak entitas-entitas dari sawah masuk ke dalam. Lari dari sebelah sana. Iya, tapi entitas kerdil bertanduk. Tanduknya di sini. Tadi cepet gitu, kenceng. Badak. Iya. Bangsa jin ya, jin apa ya itu? Kayak pasukan, Mas. Berarti kalau pasukan berarti ada kerajaannya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Cukup dulu yang di sini. Ini kita sambil jalan. Mas Hau, Iya. di sini dipimpin kayak ratu gitu. Iya, perempuan. Ratu siluman ular. Jadi kayak belorong tuh loh, Mas. Perut ke bawah ular, ini ke atas perempuan. Iya, itu saya benarkan. Dan warnanya memang hitam hijau. Jadi tadi yang sempat ditemukan itu
itu kayak prajuritnya mungkin anak buah yang termanifestasi ke bentuk wujud ya. Terlepas itu iya apa tidak ya, tetapi saya menafsirkan itu. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر رب أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الرياح وما أضرت ورب الشياطين وما أضلت كن لنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علينا أحد منهم أو يبغي علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الذي هو حسبنا حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرزاق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Moga-moga sih udah nggak ada lagi yang diganggu. Tapi ya sekali lagi tergantung manusianya ya Mas. Gimana Ustaz? Ini cukup kita dari sini? Ya, Mau saya rasa kita cukup. kembali? Nanti kita kembali ke sana sama tim KTC. Nanti jangan lupa teman-teman juga ngelihat penelusuran saya bersama Om Hao dan tim KTC di channel Kisah Tanah Jawa. Ya. Baik Om Hao, ada pesan-pesan untuk Sobat NFO? Iya, tentunya ada tipu muslihat yang dilakukan jin ya untuk menyelakakan orang. Di balik tempat yang sakral dengan ziarahnya pasti ada tempat yang kemudian mengarahkan ini dengan penyimpangan atau pembelokan, Mas. Dengan tujuan mensekutukan Allah ya, Tuhannya di sini dengan iming-iming sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi. Dan itu sifatnya adalah manipulatif. Dalam arti sesungguhnya ini tidak menggambarkan sebaik-baiknya itu, tetapi orang kadang ketika pikirannya buntu, kemudian banyak sugesti-sugesti negatif, akhirnya mencari jalan pintasnya dengan seperti ini. Yang dianggap ini satu solusi yang sangat solutif, tapi ini sebenarnya jebakan di awal. Gitu. Ketika membuat satu perjanjian ya sudah keluar dari agama, tentunya lebih banyak mudorotnya lah. Gitu. Memang tipu muslihat jin dan setan seperti itu. Gitu. Dari Ustadz Faizar, gimana Ustadz? Ya, pokoknya intinya setan itu bakal selalu eksis ya sampai akhir zaman, karena memang dia juga sudah bersumpah atas nama Allah bakal mencelakai manusia, bakal menyesatkan mereka, dan sumpah mereka itu ya benar-benar dilakukan semaksimal mungkin sama iblis dan sekutu-sekutunya itu. Sekuat apapun usaha kita misal buat meruqyah ya, itu ya paling menggencet mereka, tapi semuanya akan tergantung pada manusianya sendiri. Ya, orang-orang yang bisa melintas di jalan, kalau misal dia lupa dan lalai, ya bisa saja diganggu.
Entah dia diganggu setan, entah dia memang dicelakai karena kelalaian dan keteledorannya sendiri. Jadi makanya tetap waspada, tetap hati-hati, nggak usah buru-buru di jalan, dan yang terpenting dari itu semua, jaga selalu zikir kepada Allah supaya tidak ada celah setan itu buat ganggu. Oh ya Om Hau, setelah tadi didoakan oleh Ustadz Faizar, ada perubahan atau bagaimana? Iya, tentu awal itu sebenarnya lebih ke intimidatif ya lokasi ini. Dan bagaimana mengacau, karena ini memang kondisi malam juga gelap, bagaimana mengacau konsentrasi ini yang pertama, yang kedua intimidatif. Kita seolah-olah ada satu barrier ya, agar kita tidak mendekat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suasana yang tiba-tiba mendadak panas, kemudian menjadi dingin. Yang ketiga, saya melihat ada beberapa entitas-entitas yang itu di luar dari tempat ini, itu sebelumnya ada di luar. Ketika itu mereka masuk. Ambil beberapa memang tergesa-gesa untuk meninggalkan, terutama pas azan tadi. Itu, dan dibikin nggak nyaman karena ini bukan tujuan buat kita ke sini. Dalam artian tujuan yang mereka mau gitu. Jadi setidaknya untuk kali ini itu mereka membuat proteksi sendiri, kemudian kita mengikis atau menghilangkan intimidasi itu. Bagaimana mereka berkumpul di satu tempat, dan saya yakin di tengah ada satu pondel atau lubang yang itu mereka masuk, Mas, ketika mendengarkan itu. Tadi. Karena bersifat negatif dan mereka tidak pernah mendengar suara itu, dan saya yakin azan juga sampai sini samar-samar. Ya. Masuknya ke sana? Iya, benar. Larinya ke sana. Jadi kayak kembali ke rumahnya gitu. Iya. Dan seperti ada benteng yang melindungi. Dalam artian mereka membuat itu sendiri. Untuk kita perlu masuklah gitu. Cukup di sini sebenarnya menetralisir, kalau saya bilang menetralisir kita. Gitu. Suruh pergi tuh, Mas. Suruh pergi. Nah, disawurin tuh tadi. Angin. Sobat NFO, demikianlah tadi penelusuran kami dari tim Jelajah Misteri pada hari ini. Semoga kita bisa kembali bertemu bersama Om Hau dan Ustadz Faizar di lain waktu. Kita akan melakukan penjelasan di lain tempat lagi. Ya, amin. Demikian. Terima kasih Om Hau, terima kasih Ustadz Faizar. Ustadz Faizar ya. Jangan lupa nanti diikuti juga di Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.